garam dengan garam, harus sama dan langsung serah terima. Barang siapa yang menambah dan minta tambahan, maka ia melakukan riba, kecuali yang warnanya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Video kali ini akan membahas riba dalam perspektif hadis Nabi. Nabi Muhammad telah menegaskan dengan bahasa yang keras untuk memperingatkan umat manusia dan juga umat Islam mengenai riba, sebagai berikut. Abu Hurairah telah mengatakan, bahwa pesuruh Allah bersabda, riba terdiri dari 70 jenis yang berbeda, dan yang paling kurang bahayanya adalah setara dengan seorang pria menikahi ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Abdullah ibnu Hanzalah telah melaporkan, bahwa pesuruh Allah bersabda, 1 dirham riba, yang mana diterima oleh seseorang, sedangkan dia mengetahui itu adalah riba, adalah lebih buruk dari melakukan zina sebanyak 36 kali. Ahmad Baihaqi menyampaikannya, dari Ibnu Abbas, dengan tambahan bahwa Nabi berikutnya bersabda, neraka adalah lebih sesuai dari mereka yang dagingnya dibesarkan dengan apa yang haram. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Abu Hurairah telah melaporkan bahwa pesuruh Allah bersabda, pada malam aku diangkat ke langit, aku bertemu dengan manusia, yang perutnya seperti rumah yang dipenuhi dengan ular-ular, yang mana dapat dilihat dari luar perutnya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Dan Jibril memberitahu bahwa mereka adalah manusia yang telah memakan riba. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Abu Hurairah telah melaporkan, bahwa Nabi bersabda, Allah berlaku adil untuk tidak mengizinkan 4 manusia memasuki surga, atau untuk merasakan nikmatnya, dia yang sifatnya meminum khamr, dia yang mengambil riba, dia yang mengambil harta anak yatim tanpa hak, dan dia yang tidak memperdulikan orang tuanya. Mustadrak Al-Hakim, Kitab Al-Buyu. Hadis Nabi Muhammad yang telah kami sebutkan telah menunjukkan sejauh mana kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penindasan yang telah dilakukan oleh riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, dinyatakan perang dari Allah dan Rasul-Nya yang berkenaan dengan larangan riba di dalam hadis berikut. Jabir bin Abdullah telah berkata, aku mendengar Rasul Allah bersabda, jika siapapun dari kamu tidak meninggalkan muhabarah, ketahuilah dia akan peperangan dari Allah dan pesuruhnya. Zaid bin Sabit berkata, aku kemudian bertanya, apakah muhabarah? Beliau menjawab, ini adalah yang mana kamu memiliki tanah untuk budidaya dengan setengah, sepertiga atau seperempat hasilnya untuk kamu, bahayanya adalah ia akan membawa secara muslihatnya, seseorang bekerja sebagai hamba. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas seharusnya membuka mata para pembaca akan bahaya teramat besar. Ini akan menyebabkan perbudakan. Kebanyakan tanah pertanian di Pakistan dimiliki oleh tuan tanah yang kaya raya. Mereka mempekerjakan para petani untuk mengerjakan tanah tersebut, dan memastikan para petani tersebut bekerja untuk mereka dengan gaji yang murah. Mereka menggunakan sistem muhabarah ini secara langsung memenjara para petani di dalam sistem kemiskinan yang tetap, itu adalah riba. Di dalam hadis dijelaskan, bahwa ada beberapa yang terkait dengan orang-orang yang bertransaksi riba ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna terminologi dalam Al-Quran digunakan dalam konteks kaitannya dengan hutang piutang, lain halnya dengan hadis Nabi, meskipun dasar rujukannya berpangkal dari permasalahan hutang piutang, namun juga dapat berupa pinjaman atau permasalahan jual beli yang ditangguhkan. Di samping itu, pembicaraan tentang riba dalam hadis Nabi juga berkaitan dengan bentuk-bentuk jual beli tertentu yang dipraktekkan pada masa pra-Islam. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang riba yang berkaitan dengan jual beli yaitu, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebahagian di atas bagian yang lain,
janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya, dan janganlah kalian melebihkan sebahagian di atas bagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan barang-barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, harus dilakukan dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sama. Jika jual beli dilakukan dengan takaran yang berbeda, maka dikategorikan riba, kecuali objek yang diperjualbelikan berbeda. Karena itu tidak boleh jual beli 1 dirham dengan 2 dirham, dan 1 dinar dengan 2 dinar, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berjual beli 1 dinar dengan 2 dinar, dan 1 dirham dengan 2 dirham. Hadis riwayat Muslim. Di samping harus sama kadar, ukuran, atau timbangannya, menurut Rasulullah, barang-barang ribawi itu harus diserahkan secara langsung saat transaksi dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan apabila salah satu sifat barang yang diperjualbelikan berubah, misalnya warnanya kusam karena lama tak terjual dan yang lainnya masih segar, maka jual beli dengan ukuran yang berbeda diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jual beli kurma dengan kurma, biji gandum dengan biji gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam, harus sama dan langsung serah terima. Barang siapa yang menambah dan minta tambahan, maka ia melakukan riba, kecuali yang warnanya berbeda. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengutuk dan menganggap sebagai orang tidak waras kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik melalui utang piutang, jual beli yang bermaksud agar hartanya bisa bertambah, orang yang mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya. Riba dimasukkan sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang harus dijauhi. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar. Para sahabat bertanya, apakah hal itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Hadis riwayat Bukhari. Baik Al-Quran maupun hadis Nabi mengharamkan riba, bahkan dalam hadis dijelaskan, bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Al-Far Al-Razi ada beberapa sebab atas dilarangnya dan diharamkannya riba. 1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang akan diperoleh si peminjam bersifat belum pasti, dan pemungutan tambahan oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko. 2. Riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja. 3. Jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak tata hidup tolong-menolong. 4. Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin. 5. Larangan riba telah ditetapkan dalam Nas. Seorang pakar hukum Islam, Wahbah Al-Zuhaili, secara singkat dan jelas menyingkap background atau latar belakang keharaman riba. Menurutnya, agama Islam adalah agama yang menyukai kesungguh-sungguhan dan kerja keras, mendorong bersedekah dan memberi pinjaman dengan baik, melarang mempersulit keperluan orang lemah, melarang berbuat sesuatu yang dapat membawa kepada permusuhan, kebencian dan pertengkaran, melarang dengki, hasut, serakah dan rakus, mengharuskan mengambil harta dengan jalan halal, tidak menyenangi menumpuk-numpuk harta kekayaan di tangan kelompok kecil yang akan mempersulit keperluan orang lain dan mempermainkan perekonomian negara dan masyarakat.
Berangkat dari prinsip-prinsip yang luhur inilah, menurut Wahbah Al-Suhaili, Allah mengharamkan praktik riba karena praktik riba akan melahirkan beberapa kerugian sebagai berikut. 1. Riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras, seperti berdagang, berindustri, bertani dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dituntut oleh perkembangan zaman, seperti kedokteran, arsitektur, farmasi, advokat dan lain-lainnya. Riba akan mendorong si pempraktik riba untuk memeras darah sekelompok orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Dia akan mengarungi kehidupan dengan bersantai-santai karena selalu berharap dari harta yang dipinjamkan yang mengandung riba tersebut. 2. Riba adalah usaha cuma-cuma, padahal syara mengharamkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah. 3. Riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian, dan membangkitkan percekcokan dan perselisihan di antara manusia. Ini karena riba akan menghilangkan sifat kasih sayang dan tolong-menolong, membuat manusia menjadi hambanya harta. Si pempraktik riba seolah-olah seekor serigala yang akan merampas apa yang terdapat di dalam sakunya manusia dengan penampilan yang tenang, penuh tipuan yang jahat, dengan tidak diketahui debitor. 4. Riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia, menghapus kebaikan di antara mereka dengan jalan kirat pinjam-meminjam yang baik, dan akan merampas harta si fakir dan orang yang sedang dalam keperluan mendesak yang ingin memperbaiki usaha dan kehidupannya. 5. Riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka, selain akan memonopoli perekonomian masyarakat. Dampak negatif yang khusus adalah lahirnya kehancuran, kefakiran, dan kerugian, karena Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Kerugiannya tidak hanya bagi si lintah darat, tetapi juga bagi distributornya. Banyak petani yang terjerat lintah darat harus menjual tanah-tanah milik mereka untuk menutupi hutang yang dipinjamnya yang mengandung riba. Semua ini karena bertani atau berladang banyak memerlukan pembiayaan, padahal usahanya itu sangat rentan terkena hama, kekeringan, dan paceklik. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Wahbah Al-Suhail bahwa praktik riba merupakan perbuatan yang sudah pasti mendatangkan kerusakan, baik bagi pelakunya terlebih lagi bagi korbannya. Dampak buruk praktik riba juga sudah sangat jelas disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Padahal sudah disepakati ulama bahwa tujuan dasar dari diturunkannya agama Islam adalah untuk mendatangkan kebaikan dan meniadakan kerusakan. Oleh karena itu, latar belakang Islam mengharamkan riba karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh praktik riba, yaitu dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Masalah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan menzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba.